Tes 1 2 3. Oke. Oke semuanya. Judul klarifikasi mungkin udah sering ya di channel ini dan kayaknya bosan gitu. Ya, jadi pertama-tama sekali lagi ya ini akan menjawab semua pertanyaan dan ya kita akan mencari jalan keluarnya ya. Nah, jadi banyak yang bilang giliran pam lari gitu ya. Giliran dam muncul suara paling keras. Ya sebenarnya biasa aja gitu. Dan satu lagi ya. Nah, aku jelasin. Tadi malam tuh aku begadang sampai sekitar hampir jam 3-an ya karena masih naik. Ya, kemudian aku telat bangun tadi pagi dan karena aku berniat untuk bikin klarifikasi ini gitu ya, biar kalian tahu semuanya trading plan aku tuh kayak gimana ya. Karena kan banyak yang nggak tahu, ala ini asal pem langsung nyerang gitu kan. Yang itu biasanya juga salah gitu ya. Nah, jadi intinya ya, aku nggak sempat record kayak biasa kan, kadang aku record di kantor suaranya nggak ada, terus kalian protes nonton apa nggak ada suara gitu kan. Nah, jadi sekali lagi dengan gentle aku masih bertanggung jawab, mau bullish mau bearish mau market kayak gimana pun aku tetap setiap hari bikin konsisten 2 video ya. Yang tadi malam kan ada 1 video ya, tadi malam tuh kemarin tuh 3 video, tadi malam tuh ada 1 video. Nah, aku mungkin ya udahlah nggak apa-apa deh yang itu dulu, aku pikir kayak gitu. Nah, jadi aku bukan kayak kalian yang waktu bull trap doang nungulnya, kemudian ketika crash ngilang. Kan sering kan kejadian kayak gitu, kayak di sini kemarin. Kayak di sini kemarin, kayak di sini kemarin, kayak di sini kemarin. Berapa banyak tuh? Nah, tapi kita nggak usah bahas itu. Kita akan bahas trading plan aku dan ya klarifikasi beberapa lah ya. Nah, yang pertama loss, iya, jujur ku awali awal tahun dengan loss ya kan. Orang lain awal tahun kan menjemput rezeki awal tahun, tapi aku ya it's okay lah ya, mungkin ya namanya roda kehidupan itu berputar. Loss, tapi jujur untuk tahun kemarin itu lumayan banget profitnya karena ya kalian lihat sendiri lah ya, yang ROI yang sering aku share meskipun kalian bilang profitnya kecil. Sekali lagi aku bilang, aku bukan tipe orang FOMO di mana orang pasang margin gede, masang uang atau modal gede. Ya aku semampunya aja karena itulah tadi aku invest for fun, jadi bukan menjadikan trading ini adalah salah satu penghasilan uang yang utama gitu ya. Nah, jadi aku nggak FOMO sama sekali dan tetap santai aja, mau gimana pun market it just a game bro ya. Berapa banyak orang yang cuan dari kripto jadi triliuner miliarder, dan berapa banyak juga orang yang gembel sampai bunuh diri ya. Jadi itu adalah dua sisi yang harus kita pandang, jadi kita nggak bisa lihat sisi untungnya aja, kita nggak bisa lihat sisi ruginya aja gitu. Semua itu ada prospektif dan ada giliran masing-masing. Tahun kemarin kalian mungkin wah ada yang loss juga, ada yang sangkut banyak juga, ya nggak masalah. Tahun ini kejemput nggak? Semoga kejemput, kalau nggak ya tahun depan dan tahun 2025 gitu kan. Nah, awal bulan aku udah loss, apakah bisa nggak bisa kembali? Tentu aja bisa juga, ini tuh baru Januari gitu ya. Nah, jadi ya udah aku akuin sekali lagi, aku loss juga dan beberapa di VIP juga loss karena kan kemarin kan sempat aku kasih SL, ada yang terkena SL. Dan tahun kemarin ya sebenarnya kalau dibilang panen ya panen juga ya. Dari histori aku di bulan Juli itu win rate-nya 90, 80, 90, 80 konsisten sampai di Desember kemarin turun 70 karena market sideways, dan bulan ini hancur, jeblos, benar-benar jeblos gitu kan. Dan aku itu gitu. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupi dan ya mereka juga merasa gitu kan, kemarin cuan-cuan, hari ini loss banyak gitu kan. Nah, jadi ya kita bercermin aja pada apa yang terjadi. Dan sekali lagi ya, nah mungkin kalian bilang aja telat serok atau gimana. Sekali lagi nih aku minta maaf nih ya, aku bukan tipe orang yang FOMO, yang ngejar, yang maksudnya yang ya takut lah. Market buka 24 jam dan ini tuh baru Januari 2023, masih banyak waktu untuk bermain di kripto dan market tuh buka 24 jam gitu loh ya. Nah, jadi apakah ini sudah berubah menjadi bull trend? Sekali lagi aku bilang, kemarin aku pasang SL kan di 18.5 dan udah kena SL. Ya kan? Sekarang harganya di 18.9 dan mencoba break 19.000 tapi nggak berhasil. Dan ketika harganya ya di atas 19.000, aku baru berani say bullish. Jadi sekarang lu apa? Bull boy atau bear boy? Sekarang jujur aja, aku netral. Mau bullish oke, mau bearish juga oke. Aku udah menyiapkan plan untuk keduanya. Mau bullish, mau bearish, aku udah siapin plannya. Karena apa? Karena aku ingat, aku selalu bilang ya, ini kalian kalau pasti ingat,
Tahun depan kita sama-sama akan jadi bull boy. Tahun depan adalah tahun akumulasi. Makanya kita terjun dulu lah ke new low atau new bottom 13.000 atau 12.000 atau 14.000 sesuai plan aku. Barulah kita sama-sama menjadi bull boy. Karena pada endingnya di kripto siapa sih nggak mau naikkan kayak gitu ya. Nah, jadi sekali lagi santai aja. Aku nggak merasa tertinggal ya. Suatu saat orang yang belanja di 20.000 pun itu nggak bisa kita bilang dia telat serok. Kenapa? Emang kalian yakin ini tuh udah nggak bakal turun-turun lagi untuk bulan depan, bulan berikutnya gitu ya? Nah, belum tentu juga kan. Nah, jadi pada intinya kalau di fase tahun akumulasi, ya sebisa akumulasi seberapa banyak uang yang bisa kalian belanjakan ya gunakan aja. Nggak ada kata terlambat. Kecuali udah terbang jauh mendekati all time high atau udah all time high kalian nanya masih bisa masuk atau enggak, itu baru FOMO ya kan. Kalau ini mah ya ampun, ini masih jauh banget dan perjalanan ini tuh baru Januari guys ya, dan santai aja gitu. Sekali lagi ya, santai aja ya. Banyak yang prediksi Bitcoin bakal tembus 100.000, ya udah ikutin aja, santai aja. Sekali lagi santai aja ya. Nah, jadi aku bilang juga, yang bilang gimana next trading plan lu, sesuai yang aku bilang ya. Kita sekarang kalau dilihat, perhatikan indikator ini udah gila-gilaan banget ya. Sekarang harga udah naik tuh ke 19.000. Indikator sedang gila-gilanya ya. Nah, belum pernah aku lihat di masa terakhir belakangan RSI tembus di atas 80, itu nggak pernah banget ya. Ini kayak bear div udah nggak ada gunanya, dan indikator ini benar-benar nggak kepake. Karena di tahun lalu aku cuan banyak itu cuman main 2 indikator ini doang sama bonus EMA 200 gitu ya. Dan itu ya sah-sah aja gitu. Dan untuk daily kan bisa lihat ini tuh udah di level 82. Emang pernah? Belum pernah ya di sini ya. Oh, udah pernah. Tapi ini waktu bullish gitu. Nah, ini tuh waktu bullish di level bullish year ya. Oh enggak. Nah, ini bullish nih, Januari 2021 ini bullish year. Ini juga udah mulai bullish year karena udah halving ya. Halving kan di bulan Mei 2020. Ini juga udah dikategorikan bullish year. Nah, ini pertama kalinya lagi Bitcoin naik di harga 82, RSI di level 82, 83 gitu. Ya. Jadi kesimpulannya gimana sekarang? Masih stay on the plan ya. Tetap sekali lagi, kalau mau serok pun, mau belanja pun, ya tetap kita tunggu koreksi. Aku ya, ini trading plan aku ya, aku tetap tunggu koreksi ya. Nah, jadi ini kalian bisa lihat sendiri juga, ada indikatornya udah mulai kayak gini ya. Nah, itu kan ya pasti ada koreksi lah, nggak mungkin market tuh terbang terus ya. Nah, ada yang nanya juga, apakah ini hanya fake out juga atau bull trap? Ya kita nggak tahu pastinya juga, karena sejujurnya kalau harga udah mulai breakout meskipun endingnya juga fake out, ya itu bisa jadi juga bull trap atau bisa jadi juga naik. Karena berhubung, kenapa aku nggak berani spekulatif? Ini tahun akumulasi, wajar gitu. Ya, kecuali tahun lalu ini udah pasti bull trap gitu ya kan. Nah, jadi pada intinya sekali lagi trading plan aku ketika mulai di sini aku mungkin akan balik ke plan aku yang kemarin, yaitu adalah update plan altcoin ya setiap hari. Dan sekali lagi yang belum serok atau belum sempat belanja, sekali lagi jangan pernah merasa tertinggal ya, karena itu akan mengganggu psikologis kalian. Aku nggak pernah FOMO sama sekali sama apapun ya. Biarlah orang serok di sini ya kan, 16.000 atau 17.000 naik ke 19.000, itu rezeki mereka. Tapi pertanyaannya satu, apakah kalian yang kemarin-kemarin dari sini itu juga udah cuan? Ya belum tentu juga ya kan. Tapi it's okay lah, nggak masalah ya. Perjalanan masih panjang dan endingnya kita sama-sama juga kok jadi bull boy. Dan ya sekali lagi, perspektif semua orang bisa salah dan semua orang juga tentu pasti bisa benar. Nggak mungkin salah terus dan nggak mungkin benar terus. Jadi sekali lagi ya, mungkin ini adalah pelajaran terakhir untuk aku sebelum kita sama-sama menjadi bull boy. Dan apakah akan aku ganti menjadi bear boy? Ya belum ya. Kita belum ganti, ini kan bisa diganti nih. Nah, apakah kita akan ganti? Ya tentu saja belum ya. Nah, nanti kita ganti. Oke, kita ganti namanya jadi bull boy ya, yang akan menemani sampai 2025, kemudian kita ganti lagi jadi bear boy. Oke. Nah, sekali lagi santai aja, kalem aja ya. Dan kalau yang bilang loss, boncos atau apapun itu, ya memang kenyataannya kayak gitu dan aku terima. Dan kenyataannya juga market
out of expectation. Nggak cuma aku kok yang loss, masih banyak juga di antara orang lain yang juga merasa loss, dan ada juga yang cuan tentunya. Oke, kira-kira gitu aja klarifikasinya. Sekali lagi ya, jalani trading plan kita masing-masing, dan ini trading plan aku dan klarifikasi mungkin yang kalian tunggu-tunggu ya. Terima kasih untuk supportnya, untuk hinaannya, dan itu semua akan dijadikan pembelajaran untuk kedepannya. Sekali lagi, see you in the next video dan terima kasih.